Oke, shalom, selamat pagi kepada jemaat Tuhan BIM Banda Serike dimanapun Anda berada saat ini. Pagi ini sekali lagi kita dipertemukan, walaupun kita tidak dapat bertemu di gedung gereja kita BIM Banda Serike. Kita percaya saat ini anak-anak Tuhan semua rindu, haus untuk memuji dan lapar akan firman Tuhan dimanapun Anda. Oke, sebelum kita memulakan acara kebaktian kita percaya damai sejahtera Allah telah hadir di tempat Anda masing-masing. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita lihat sedikit petikan firman Tuhan untuk perkongsian ringkas kita sebelum kita berdoa. Oke, minggu ini adalah minggu yang pertama selepas kita mengingati kematian Tuhan Yesus kita dan merayakan kebangkitannya. Kematiannya dan kebangkitannya adalah bagi seluruh orang percaya. Amin. Oke, puji Tuhan, mari kita lihat dalam Yohanes bab yang ke-21. Kita lihat arahan pertemuan dan perjumpaan Tuhan Yesus yang menampakkan diri dia selepas peristiwa kebangkitan dia dari kubur. Oke. Ayat yang pertama kita lihat dalam Yohanes 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simeon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang kelima, ketika Yesus kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat yang keenam, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Yesus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 asta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sedemikian itu jala itu tidak goyah. Oke, ini adalah hal pertemuan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya selepas beliau peristiwa kebangkitan Yesus daripada kematian pada hari yang ketiga. Oke, peristiwa ini Yesus menampakkan di mana kita lihat moral. Oke. Motivasi murid-murid Yesus sudah jatuh. Mereka kembali kepada kehidupan mereka yang asal. Mereka yang diketuai oleh Petrus dan diikuti oleh murid-murid Yesus yang lain seperti yang disebut dalam ayat kita tadi. Mereka kembali kepada pekerjaan mereka sebagai nelayan. Walau bagaimanapun kita lihat di sini sepanjang malam sampai sebelum datanya Yesus, mereka tidak mendapat seekor pun ikan seperti yang dikatakan oleh
firman Tuhan. Oke, selepas Yesus yang memberi arahan dalam ayat yang ke-6, tibarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Dikatakan di sini sejumlah 153 ekor ikan yang mereka peroleh di dalam jala mereka. Tibarkanlah, kata Yesus. Oke, ini arahan Yesus kepada seluruh jemaat dimanapun kita berada, siapapun kita, ikutlah arahan Yesus. Karena kita telah dijadikannya sebagai penjala manusia. Bawalah kepadaku ikan yang baru kamu perolehi, kata Yesus. Oke, kita bawa setiap jiwa-jiwa kepada Yesus. Karena Yesus datang ke dunia ini, dia bukan untuk menghakimi, malahan dia datang untuk menyelamatkan. Yesus mengasihi kita semua. Seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 dan Mark 16 ayat 15 berkata, pergilah. Ini arahan Tuhan bagi kita waktu kebangkitannya. Dan saat ini arahan ini ditujukan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Saat kita menghadapi pandemik ini, Tuhan maukan kita tibarkanlah supaya setiap kita menjadi penabur benih. Kita menjadi penabur benih, setiap pribadi kita menjadi penyiram, dan semua kita adalah penuai ladang Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ini sedikit perkongsian firman Tuhan untuk setiap kita. Kita mengingati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dan memberi arahan kepada muridnya dan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Arahan Kau Tuhan didengari kami sampai ke saat ini. Tibarkanlah supaya kami mengikuti arahan Kau. Pergilah Tuhan supaya kami pergi untuk menabur setiap benih firman-Mu. Karena setiap kami telah dipilih Engkau menjadi matamu di dunia ini. Setiap kami telah dipilih Engkau menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan, karena kami tidak akan pergi dengan tangan kosong. Dengan janji-janji-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami. Dengan janji-janji-Mu Tuhan, dengan autoriti yang telah Engkau berikan bagi setiap kami melangkah dalam kekuatan. Kami melangkah dalam kasih karunia-Mu. Kami melangkah dengan damai sejahtera yang Engkau beri bagi kami Bapa. Tuhan, Engkau mau setiap kami pergi untuk membawa firman-Mu di Yerusalem, di Samaria, sampai ke ujung dunia. Supaya kami Tuhan untuk memberitakan firman-Mu dalam kalangan kami, dalam kalangan keluarga kami, saudara mara kami, dan seluruh orang yang Engkau kasih. Engkau mengasihi setiap jiwa yang ada di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu BM Bandas Rike maupun mereka yang mengikuti rakaman ini. Tuhan, urapi setiap kami. Yang lemah Tuhan Kau kuatkan mereka. Yang sakit saat ini Tuhan, kesembuhan datang bagi setiap mereka. Kuatkan Tuhan badan mereka, fizikal mereka yang lemah. Tuhan, saat ini Tuhan, kuasa-Mu, urapan-Mu sampai ke keluarga-keluarga Kristus. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, lindungi kami. Kami percaya Tuhan, sepanjang kami menghadapi situasi yang ada saat ini Tuhan, kami percaya akan janji Engkau. Engkau adalah kota benteng kami, Engkau adalah kubu tahanan kami, Engkau adalah perisai iman kami Bapa. Kemanapun kami berada Tuhan, kami percaya seperti Engkau memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Tiang awan-Mu dan tiang api-Mu memimpin setiap umat-Mu. Kami percaya Yesus Kristus ada dalam setiap pribadi kami. Kami tidak takut Tuhan akan setiap apapun yang berada karena di sekeliling kami. Karena Tuhan Engkau telah menyematkan hikmat kebijaksanaan bagi setiap kami untuk melihat, untuk mengenal, untuk mengetahui setiap apa yang berlaku Tuhan.
darah-Mu telah menjadi tanda bagi setiap kami yang percaya. Kami percaya Tuhan saat ini umat BIM Banas Rike dan setiap mereka yang mendengar mendapat urapan baru lewat pujian dan penyembahan yang akan kami lakukan, yang akan kami dengar firman-Mu nanti Bapa. Urapi setiap anak-Mu yang ambil bagian dalam pujian yang penyembahan dengan firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu adalah kebenaran dalam hidup setiap pribadi kami. Biar setiap hidup kami sebagai anak-Mu yang terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala rakaman ini, untuk segala pendengaran kami, untuk segala pujian kami dimanapun kami berada. Biar nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, kita bersama sekali lagi. Mari saya sama-sama menjemput kita dimanapun kita berada. Kita siap sedia untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Karena begitu besar kasih setianya di dalam kehidupan kita, kita ingin terus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya.
membalas kebaikan Engkau Tuhan. Selain Tuhan kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan pada pagi ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang percaya katakan Amin. Amin. Oke, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada kita semua. Kita akan terus memuji Tuhan pada pagi ini. Kita akan menyanyikan lagu Bangkit dan kita menyerukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita buat
Tuhan datang pada pagi ini Tuhan, menyerahkan diri kami Tuhan, menyerahkan hati kami Tuhan. Bila Tuhan Engkau terus berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Gunalah kami Tuhan, pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Thank you Lord Jesus, Lord God. Hallelujah Jesus. We give you the heart of servant, Lord God. We want to continue to praise your name, Lord Jesus. Hallelujah Jesus.
Tuhan pimpinlah setiap jalan hidup kami Tuhan, agar kami hidup hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan, meninggikan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, kami siap untuk mendengar Tuhan sabda firman-Mu Tuhan. Bukalah Tuhan mata, telinga, dan hati rohani kami Tuhan, agar Engkau terus berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Halo, selamat pagi semua. Puji Tuhan kita dapat bertemu sekali lagi dalam video. Kita puji Tuhan walaupun kita tidak dapat bersama-sama, tapi kita dalam cara ini, secara baru, era baru, dan juga kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bagi sambungan kita punya pelajaran dari Filipi, saya diberi Filipi pasal 2 ayat 19 hingga 24. Gini bunyinya. Tetapi dalam Tuhan Yesus, ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ehwalmu. Kerana tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku dan begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku, tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhanlah Bapa di surga, pada pagi ini kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, walaupun kami tidak dapat bertemu semuka, berhimpun di gereja. Kami berdoa Tuhan serah masing-masing kami di mana kami berada, di rumah sendiri. Kami mengundang supaya hadirat Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Tuhan buka mata hati, fikiran kami juga Bapa, supaya kami terus tetap setia dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami serah masa ini kepada tangan-Mu, supaya Tuhan pimpin dari permulaan sampai akhirnya. Puji Tuhan. Mohon doanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kita lihat dalam ini Filipi, kita ambil tema Timotius, teladan bagi orang yang beriman. Kota Filipi dimandat nama sempena Philip dari Makedonia, itu bapa kepada Alexander the Great lah. Itu kota Filipi juga dalam koloni kerajaan Romawi, dan juga itu perjalanan pergi dari Filipi ke Roman dan ke Asia. Itunya tentang itu. Paulus telah dipanggil oleh Tuhan melalui penglihatan pada malam hari dia tidur dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 hingga 10. Itu Paulus melihat seorang berdiri di depannya dan mengatakan, datang ke Makedonia, tolong kami, tolong mereka. Paulus taat dengan panggilan penglihatan itu dan segera bertolak ke kota Filipi dan Makedonia. Pada masa yang sama, Paulus telah dianiayai dan dipenjarakan karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Ramai keluarga-keluarga percaya dan dibaptis, termasuk seorang penilik nasib. Hal ini
mengingatkan kita akan penderitaan yang dilalui oleh Yesus Kristus. Paulus bersungguh-sungguh menasihati dan mengambil berat tentang hal ehwal gereja dan jemaat di Filipi. Hatinya seperti seorang gembala. Hasrat Paulus adalah supaya mereka tetap bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Yesus. Dasar iman mereka harus dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Barulah mereka akan bertumbuh matang. Daripada petikan Filipi pasal 2 ayat 9-24, kita belajar tentang teladan Timotius, seorang pemuda yang sudi melayani dalam pelayanan sokongan, yaitu tempat kedua. Mari kita belajar tentang Timotius bersama. Timotius adalah nombor satu. Timotius adalah seorang pemuda yang dipanggil untuk melayani di tempat kedua. Paulus mempunyai ramai rakan sepejuang yang hebat, namun dia memilih Timotius kerana dia setia di dalam Tuhan dan memiliki semangat persaudaraan yang dalam. Timotius sanggup melayani di berkorban walaupun melayani daripada tempat kedua. Dalam petikan 2 Timotius pasal 1 ayat 5 dan 7, mari kita baca bersama-sama. Sebab aku tak ingat imanmu yang tulus, ikhlas, iaitu iman pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakini hidup juga di dalammu. Kerana itulah ku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu, penumpangan tangan atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan keterbitan. Dan juga dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15, 10 hingga 15, ditulis di sini, iman bertumbuh dalam penyayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau, ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, penderitaanku, imanku, kesabaranku, kekasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penyayaan sengsara seperti yang telah kuderitakan di Antioch dan di Iconium dan di Listra. Semua penyayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku padanya. Itu tentang penderita yang mereka hadapi. Itu juga ini pelajaran kita, walaupun banyak hambatan, rintangan dalam hidup kita, dalam iman kepada Tuhan, tapi kita tetap setialah kepada Yesus itu. Dan seterusnya dia sebut di sini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniayanya. Sedangkan orang jahat dan penipuan akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau, disebut, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingatkan orang yang telah mengerjakannya kepadamu. Ingatlah juga bahawa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan yang dapat memberi khidmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus.
Dari kecil dia telah dididikkan. Itu tentang hidup Timotius. Yang kedua, kita boleh belajar dari Timotius ini. Timotius memiliki semangat persaudaraan. Itu dalam hidup kita sebagai Kristian harus ada persaudaraan. Dan sangat mengambil berat tentang mereka. Dalam Filipi 2 ayat 20, kita melihat Timotius bersungguh-sungguh dalam menjaga hal ehwal gereja dan jemaat, seperti mana Paulus sendiri mengasihi mereka. Kasihnya sangat tulus, ikhlas, penuh belas kasih dan lemah lembut, mengikut Yeremia 3:15. Hanya ini digambarkan serupa dengan hati Allah Bapa. Dalam ayat 21, kita melihat bahawa Timotius sanggup untuk menyangkal dirinya sendiri dan menumpukan hatinya terhadap hal yang kepunyaan Yesus Kristus. Ralph P. Martin bertanya, adakah ayat ini berbunyi seperti Rasul Paulus mengadu bahawa orang beriman di Filipi tidak menghulurkan bantuan ketika dia memerlukannya? Paulus mengingatkan bahawa dia di dalam dunia ini ramai orang mementingkan hal sendiri. Itu juga kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 23 yang ditulis berbunyi, Bapakmu di surga mengerti kamu memerlukan semuanya itu. So, kita harus melihat Tuhan lah. Oleh itu, amat jarang orang untuk menemu jenis pemuda seperti Timotius. Dia tidak sabar untuk memberkati orang dan mengingatkan kesejahteraan orang lain. Dia sukarela memperhatikan, dia sukarela memberikan diri menjadi jalan penyelesaian dalam pertengkaran yang berlaku di dalam gereja Filipi. Ketika itu, Timotius mampu untuk menanganginya masalah dengan kebijaksanaan hikmat dan penuh sabar itu. Itu yang tulis dalam Tyndale Bible Commentary lah. Tumpuan utama Timotius adalah misi kebenaran Kristus dan menjaga hal ehwal gereja. Kita baca Lukas 4 ayat 27. Lukas pasal 4 ayat 27, dia sebut, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu yang berat sekali. Itu yang penting kita mengenal siapa Yesus Kristus itu, dan juga sebagai pengikutnya kita ini harus sedia memikul salib. Bukan kita yang itu, Yesus yang menolong kita memikul salib itu. Sebab itu kita puji Tuhan lah dalam ini. Yang keempat, dia sudi menjadi seorang anak dan murid sanggup diuji dan terbukti. Serta taat untuk pergi seperti diutus. Kita baca Filipi 2:22 dan 24. Begini bunyinya, kamu tahu bahawa kesetiaannya telah teruji dan bahawa ia telah menolong aku dan dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapa. Dialah yang kuharap untuk kirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalan peri perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahawa aku sendiri pun segera datang ke hati Filipus untuk bersama-sama mereka melawat ke Filipi itu. Tentang semangat pemuridan Timotius, dia merupakan teman rapat Paulus dan terkenal sebagai anak Paulus dalam iman. 1 Korintus 4 ayat 17, dia bunyi begini, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang
adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Yesus Kristus seperti yang diajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat itu. Tentunya kita lihat Timotius memang sudah berani, ada karunia untuk mengajar di mana dia diutus itu. Puji Tuhan, dia merupakan murid yang teman penginjil dalam perjalanan misi Paulus juga. Dia bersama Paulus di Thessalonika dan Berea. Kisah Para Rasul 17 ayat 14 kita boleh lihat di sana. Dan juga dia diutus kepada Korin. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 hingga 5 itu kita lihat, baca sendiri. Dan juga Kisah Para Rasul 19 ayat 21 hingga 22 dia diutus ke Efesus untuk melayani di sana. Dan di Filipi, Kisah Para Rasul 16 ayat 1 di sana juga Timotius telah diutus bekerja sama Filipus. Dan Timotius juga diutus oleh Paulus untuk melayani di Thessalonika. 1 Thessalonika 3 ayat 6. Dia diutus di sana. Dan juga pergi Korintus. 1 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 1 Korintus 16 ayat 10 dan 11. Dan Filipi ayat 2:19 yang kita sudah baca itu. Ketika kita belajar tentang iman, semangat dan pelayanan Timotius serta kesanggupan dia untuk melayani di mana Allah menanamnya. Kita lihat 1 Korintus pasal 4 ayat 11, ini bunyinya, sampai pada saat kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup menggembara. Itu Timothy merasa sengsara dalam penginjil. Dalam 2 Timothy 2 ayat 3 dan 4 disebut begini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dan Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memuaskan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenaan kepada komandan. Begitu dia ambil perumpamaan tentang prajurit lah. Kalau kita ini menjadi prajurit Tuhan Yesus, kita tidak terlibat dengan perkara duniawi ini. Kita harus tetap memandangkan pekerjaan, kelakuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus itu. Sebagai penutup, mari kita bertanya di dalam hati masing-masing lah. Adakah saya sanggup menjadi seorang Timotius untuk Tuhan Allah, sedangkan mencari Timotius pada masa kini? Itunya penting, tak istimewa muda-mudi ya. Banyak seluruh dunia ini orang mengatakan Tuhan akan bekerja melalui muda-mudi. Oleh sebab itu, kita sebagai ibu bapa dan anak-anak kita yang sebagai pemuda-pemudi, adakah kita dorong mereka untuk melayani Tuhan sebagai prajurit untuk pekerjaan Tuhan. Dalam hal ayat yang sudah kita baca dari Timothy, bagaimana Timothy telah belajar dari nenek Lois dan mamanya, itu dia turut mengajar Timothy supaya dia setia di dalam Tuhan. Begitu juga kita ambil berat perhatikan tentang anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka tidak menyeleweng dari jalan Tuhan itu.
Itunya firman Tuhan yang saya bawa pada pagi ini untuk kita semua. Dan mari kita sama-sama berdoa dan serah hidup ini kepada Tuhan. Walaupun banyak cabaran, rintangan, tentangan kita hadapi dalam anyai ini semakin bertambah. Kalau lihat hari Paskah tahun 2021 ini ramai pendeta-pendeta gereja-gereja di dunia ini suruh tutup. Orang tidak benci kepada orang Kristen. Begitu juga kita harus kuatkan iman kita walaupun banyak pencobaan, kita harus setialah kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami pada pagi ini berterima kasih atas firman Tuhan. Kami belajar dari nenek dari Paulus, dari nenek Timotius, juga Tuhan dari ibunya Bapak Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan pengajaran yang kami dapat pada pagi ini. Begitu juga Tuhan seperti Paulus yang menulis surat kepada orang di Filipi, bagaimana dia ambil berat hatian tentang pertumbuhan iman mereka kepada Yesus Kristus. Juga karena dia telah ditutup dalam penjara, tidak dapat pergi melawat mereka, dia utuskan Timotius untuk melihat hal ehwalnya. Terima kasih juga Tuhan tentang Timotius yang rela pergi, yang Tuhan telah memberi khidmat kepadanya untuk melakukan pekerjaan setia Tuhan dalam semua pelayanannya di Asia Menor Tuhan. Terima kasih dengan semua firman itu. Begitu juga Bapak, kami berdoa supaya Tuhan juga mengangkatkan anak-anak kami sedia untuk melayani Tuhan. Begitu juga tanggung jawab sebagai nenek, ibu bapa dengan anak cucu, supaya kami juga ajar mereka supaya mereka bertumbuh matang dalam iman kepada Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan terus menyertai kami masing-masing, dan juga supaya cahaya sinar Tuhan selalu dalam hidup kami ini untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Sarike. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-207-0661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkahwinan, penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan ataupun kesyukuran, dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengerusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa bertarikh 13 April 2021 iaitu hari Selasa akan dipimpin oleh Pastor Paul Landing. Persekutuan doa ini akan diadakan secara online dan sila rujuk WhatsApp grup BM Bandar Serike untuk pautan link yang akan dihantar kemudian. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan kewangan bertarikh 4 April 2021. Sepanjang tempoh ibadah secara atas talian, tangguk umum dan tangguk persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online banking pada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu
berkumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa perjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan juga nombor persepuluhan. Perhatian kepada semua ahli BEM yang berumur 12 tahun ke atas, kutipan sebanyak RM10 seorang akan dikumpul dan disalurkan ke Pusat BEM Sarawak untuk tahun 2021. Oleh itu, sila serahkan kepada ketua sel masing-masing dalam tempoh Mac hingga Jun. Kelas Rema akan diadakan pada tarikh 15 hingga 18 April 2021. Topik untuk kali ini adalah penundukan dan authority. Kelas akan diadakan secara online melalui Zoom meeting. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi Saudari Ong Yiting di nombor yang tertera. Peringatan mesra bagi tujuan banci pelayanan kanak-kanak dalam gereja. Semua ibu bapa diminta untuk mengemaskinikan nama dan umur anak anda yang berumur 12 tahun ke bawah kepada Saudari Ong Yiting dan Saudari Dolly dengan segera. Ini merupakan jadual kebaktian mingguan kita pada Minggu Harapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Oke, terima kasih untuk pimpinan pujian dan penyembahan kita minggu ini. Tuhan terus memberkati setiap anak-anak Tuhan, setiap umat Tuhan yang memimpin kita dalam pimpinan pujian dan penyembahan. Begitu juga kita berterima kasih, puji Tuhan, untuk firman Tuhan yang dipekongsikan oleh Bapak kita, Reverend Jos. Terima kasih agar firman Tuhan terus hidup dalam setiap pribadi kita. Oke, puji Tuhan untuk minggu ini. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, mari kita berdoa, serahkan setiap anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum itu kita lihat dalam Mazmur 91 ayat yang kedua. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan kami semua dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi kami semua di bawah sayapnya. Kami semua akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan tembok, pagar tembok. Oke, puji Tuhan. Tuhan adalah kubu pertahanan kita. Di bawah sayapnya kita berlindung. Oke, di bawah sayapnya kita mendapat keselamatan. Oleh darah Yesus yang telah mati bagi kita beroleh keselamatan. Kita beroleh kasih, kita beroleh damai sejahtera. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, puji syukur kami katakan kepada Engkau pagi ini Bapa, atas kesempatan, atas ruang kami untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk mendengar firman-Mu. Engkau hadir di setiap pribadi kami, di setiap keluarga yang mengikuti kebaktian pagi ini Bapa. Terima kasih Bapa atas perlindungan Engkau, atas penjagaan Engkau sepanjang minggu ini, dan kami terus berdoa untuk apapun aktiviti yang dilakukan untuk seluruh umat-Mu berada minggu yang akan datang. Tuhan, Engkau menjaga keluar masuk kami. Engkau memimpin kami. Engkau menjauhkan setiap penyakit-penyakit yang berbahaya, setiap wabak-wabak penyakit berjangkit dari setiap pribadi kami, dari kediaman kami, dari tempat pekerjaan kami. Tuhan menyediakan setiap keperluan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa, agar damai sejahtera Allah terus memimpin setiap pribadi untuk hari ini, minggu depan, dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk seluruh jemaat ini, agar kami terus bertumbuh di dalam
firman-Mu, bertumbuh dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami supaya kami lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini dan minggu yang akan datang. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.